Yerusalem kembali menjadi sorotan, bukan karena konflik, bukan karena politik, tetapi karena sebuah pengumuman religius dari sekelompok rabi di Israel yang memunculkan pertanyaan besar. Apakah persiapan menuju Bait Suci ketiga benar-benar sedang bergerak? Dalam beberapa bulan terakhir, video tentang Red Heifer dari Texas, peralatan Bait Suci yang dikabarkan sudah selesai dibuat, dan upaya membentuk Sanhedrin modern ramai dibahas di internet. Sebagian orang menyebut ini tanda nubuat, sebagian lain menganggapnya berlebihan, dan banyak yang bingung karena sulit membedakan mana fakta, mana interpretasi, dan mana yang sekedar sensasi. Di video ini, kita akan melihat semuanya secara jernih, apa yang sebenarnya terjadi di Yerusalem, siapa saja kelompok yang terlibat, dan mengapa isu ini begitu sensitif bagi Yahudi, Kristen, dan Muslim. Tanpa mengklaim tafsir tertentu, tanpa menyudutkan agama manapun, dan tanpa membesar-besarkan hal yang belum pasti, mari kita mulai dari awal. Untuk memahami apa yang dibicarakan hari ini, kita harus menengok kembali ribuan tahun ke masa lalu, ke masa ketika ritual keagamaan, kekuasaan, dan identitas bangsa bertumpu pada satu bangunan, yaitu Bait Suci. Bait Suci pertama dibangun oleh Raja Salomo dan menjadi pusat kehidupan rohani Israel selama ratusan tahun. Disinilah hukum ditafsirkan, persembahan dilakukan, dan perayaan-perayaan keagamaan besar diselenggarakan. Namun kejayaan itu berakhir ketika Babilonia menyerang, menghancurkan kota, dan membawa ribuan orang ke pembuangan. Beberapa abad kemudian, Bait Suci kedua berdiri. Bangunan ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan identitas nasional. Pada masa inilah Sanhedrin, Dewan Pemuka Agama dan Hukum, berfungsi sebagai otoritas yang mengatur kehidupan rohani masyarakat. Namun tahun 70 Masehi, pasukan Romawi mengepung Yerusalem. Setelah pergolakan panjang, Bait Suci kedua dihancurkan, menyisakan dinding yang kini dikenal sebagai Western Wall. Kehancuran ini membuat orang Yahudi tersebar ke berbagai wilayah dunia dan Sanhedrin berhenti berfungsi. Sejak itu, selama hampir 2000 tahun, Bait Suci tidak pernah dibangun kembali, tetapi gagasannya terus hidup dalam doa, ritual, dan ingatan kolektif. Memasuki era modern, beberapa rabi mencoba membangkitkan kembali konsep Sanhedrin dengan membentuk Sanhedrin modern. Meski tidak diakui sebagai lembaga resmi, kelompok ini sering muncul dalam pemberitaan internet. Mereka mengadakan pertemuan simbolis, membuat pernyataan keagamaan, bahkan menyampaikan pendapat tentang ritual yang dalam tradisi Yahudi hanya dapat dilakukan dengan keberadaan Bait Suci. Bagi sebagian besar masyarakat Yahudi di Israel sendiri, kelompok ini bukan lembaga formal, tidak memiliki kuasa hukum, dan tidak mewakili mayoritas komunitas religius. Namun di dunia maya, nama Sanhedrin menimbulkan kesan yang jauh lebih besar karena bobot sejarahnya yang kuat. Inilah yang sering menyebabkan kebingungan. Pernyataan sebuah kelompok kecil mudah diterjemahkan seolah-olah itu adalah keputusan nasional, padahal realitasnya jauh lebih beragam dan kompleks. Internet seringkali memperbesar sesuatu yang sebenarnya terjadi dalam skala kecil, dan disinilah banyak kesalahpahaman bermula. Temple Institute adalah salah satu organisasi yang paling sering disebut dalam pembahasan Third Temple. Didirikan tahun 1980-an, lembaga ini berfokus pada rekonstruksi peralatan ritual berdasarkan teks-teks Taurat dan tradisi rabbinik. Di galeri mereka, pengunjung bisa melihat menorah emas besar yang ditempa dengan teknik khusus, pakaian imam dengan sulaman rumit, alat musik perak, dan berbagai peralatan yang telah direkonstruksi menggunakan standar historis yang ketat. Temple Institute juga melakukan penelitian untuk memahami kembali proses ritual kuno, seperti cara mengolah dupa suci atau teknik pembuatan kain berwarna biru tua yang pernah hilang selama berabad-abad. Beberapa keturunan Imam Lewi bahkan menjalani pelatihan dasar untuk memahami tugas-tugas keimaman yang dalam kitab suci hanya boleh dilakukan oleh mereka. Namun perlu digarisbawahi, meski aktivitas ini menarik perhatian dunia, Temple Institute tidak memiliki otoritas politik. Tidak ada sinyal resmi dari pemerintah Israel bahwa rekonstruksi peralatan ini akan digunakan dalam waktu dekat. Bagi sebagian orang Israel, kegiatan ini adalah bentuk pelestarian sejarah. Bagi sebagian lainnya, ini dianggap langkah spiritual yang memiliki makna pribadi. Dan bagi dunia luar,
Aktivitas kecil seperti ini bisa terlihat seperti persiapan besar yang mengarah pada tertempel. Topik red heifer atau lembu merah menjadi salah satu isu paling viral dalam beberapa tahun terakhir. Menurut kitab Bilangan 19, lembu berwarna merah sempurna tanpa cacat memiliki peran penting dalam ritual penyucian yang diperlukan sebelum ibadah tertentu dilakukan. Karena itu, ketika 5 ekor lembu merah dari Texas dibawa ke Israel tahun 2022, internet langsung meledak dengan spekulasi. Namun faktanya lebih kompleks dari narasi yang viral. Pemeriksaan lembu merah mengikuti aturan yang sangat ketat dalam tradisi Yahudi. Satu helai rambut berwarna tidak merah bisa membuat seluruh lembu dianggap tidak sah. Selain itu, lembu harus tetap memenuhi kriteria hingga mencapai usia tertentu. Beberapa lembu yang sempat dianggap sempurna dilaporkan kemudian memiliki cacat kecil yang membuat mereka tidak lagi memenuhi syarat. Dan meskipun keberadaan lembu merah ini nyata, cara memaknainya sangat berbeda-beda. Bagi sebagian orang, itu tanda spiritual. Bagi sebagian lain, itu hanya inisiatif privat. Dan bagi masyarakat umum, itu hanyalah peristiwa biasa yang viral karena konteksnya yang sensitif. Isu mengenai Third Temple tidak bisa dilepaskan dari realitas geopolitik Temple Mount, wilayah yang juga dikenal sebagai Haram al-Sharif. Di sini berdiri Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, dua bangunan suci yang memiliki makna mendalam bagi jutaan umat Muslim. Sejak tahun 1967, Israel menerapkan kebijakan status quo yang mengizinkan umat Muslim beribadah di sana, sementara umat Yahudi diperbolehkan berkunjung namun tidak beribadah secara formal. Aturan ini dibuat untuk menjaga stabilitas kawasan, dan inilah alasan mengapa pembahasan Third Temple selalu memicu perhatian dunia internasional, karena setiap perubahan kecil di Temple Mount berpotensi menimbulkan ketegangan. Banyak orang Yahudi Ortodoks sendiri tidak menuntut pembangunan Bait Suci ketiga karena khawatir mengubah status quo akan memicu konflik besar. Dengan kata lain, isu Third Temple bukan hanya soal ritual atau sejarah, tetapi juga berkaitan dengan politik, keamanan, dan hubungan antaragama yang sangat sensitif. Bait Suci ketiga bukan sekadar bangunan bagi sebagian umat beragama. Bagi sebagian Yahudi religius, ini adalah simbol pemulihan rohani dan tanda datangnya era baru. Dalam tradisi Kristen, isu Third Temple sering dikaitkan dengan interpretasi tertentu atas kitab Daniel, Wahyu, dan surat-surat Paulus. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua denominasi Kristen sepakat tentang tafsir ini. Ada yang menafsirkan secara literal, ada yang simbolis, dan ada yang melihat bahwa fokus iman bukan pada bangunan fisik, tetapi pada kehidupan yang mencerminkan kebaikan. Sementara itu, umat Muslim melihat Temple Mount sebagai salah satu situs tersuci dalam Islam. Karena itu, wacana pembangunan kembali Bait Suci mempengaruhi sensitivitas mereka dalam skala global, bukan hanya lokal. Dengan kata lain, topik Third Temple bukan hanya persoalan teologi, tetapi juga pertemuan antara sejarah, identitas, dan keyakinan jutaan orang di dunia. Jadi, apakah nubuatan sedang bergerak? Jawabannya bergantung pada bagaimana seseorang melihat sejarah dan imannya. Yang jelas, ada kelompok yang membuat peralatan ibadah, ada red heifer yang dibawa dari Texas, ada upaya simbolis menghidupkan Sanhedrin. Namun di sisi lain, belum ada keputusan resmi pemerintah Israel tentang pembangunan Third Temple. Dan situasinya jauh lebih kompleks daripada video yang viral. Yerusalem selalu menjadi panggung besar di mana keyakinan, harapan, dan konflik manusia bertemu. Dan saat kita menonton video tentang nubuat, pertanyaannya bukan hanya apa yang terjadi di sana, tetapi juga apakah kita melihatnya dengan bijaksana? Di sini kita mencoba memahami sejarah tanpa memaksakan tafsir, tanpa menyinggung agama manapun, dan tanpa mengklaim hal-hal yang belum pasti. Karena Yerusalem bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang cara kita menyikapi perbedaan hari ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.